Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Rizky Baswan, perwakilan dari Kredit 5. Jadi, kelompok kami ini mengambil hasil akhir berupa paper yang berjudul, sebentar, yang berjudul penggunaan algoritma deep learning long short term memory atau LSTM dalam melakukan pemodelan prediksi kenaikan muka air laut di Teluk Jakarta untuk studi kasus di Teluk Jakarta. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok Predik 5. Yang pertama ada Muhammad Fikri Akbar, lalu saya sendiri Lutfi Rizky Bahasuan, kemudian ada Diki Gunawan, Indah Wahyuni, dan yang terakhir ada Cindy Febrianti. Selanjutnya untuk latar belakang akan disampaikan oleh Saudari Indah. Silakan. Oke, selanjutnya latar belakang. Daerah Ibu Kota Jakarta merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, dengan kepadatan penduduk sebesar 16.937 jiwa km persegi. Secara topografi, DKI Jakarta terletak di dataran rendah dan rentan terhadap bencana alam, terutama kenaikan muka air laut. Hal tersebut tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mengetahui seberapa besar tingkat kenaikan muka air laut nantinya agar dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan daerah pesisir Jakarta. Selain salah satu cara untuk mengetahui laju kenaikan muka air lautnya adalah dengan melakukan forecasting. Oleh karena itu, kami menggunakan algoritma LSTM untuk peramalan kenaikan permukaan air laut di Teluk Jakarta. Kami menggunakan data selama 3 tahun terakhir untuk memodelkan kenaikan muka air laut yang terjadi di Teluk Jakarta. Untuk selanjutnya, proses pelaksanaan proyek akhir. Kami melakukan proses pelaksanaan proyek akhir dari identifikasi masalah, kemudian studi literatur, dan melakukan pengumpulan data, kemudian pre-processing data, kemudian eksplorasi data analisis, dan kemudian uji stasionaritas dan smoothing, dan terakhir evaluasi model. Next. Selanjutnya untuk konsep akan disampaikan oleh Saudara Fikri. Silakan. Baik, untuk konsep data sea level rise itu orbit satelit altimetry ditentukan dengan presisi tinggi menggunakan GNS, SLR, dan DOIS. Dari orbit satelit yang tepat, ketinggian satelit di atas ellipsoid global diturunkan. Kemudian radar altimetry on board secara permanen mentransmisikan sinyal ke bumi dan menerima sinyal kembali setelah refleksi di permukaan bumi. Lalu pengukuran utamanya adalah waktu yang diambil oleh pulse radar untuk melakukan travel dari antena satelit ke penerima satelit. Kemudian jangkauan atau jarak antara satelit dan permukaan bumi sama dengan setengah dari waktu perjalanan dua arah dikalikan dengan kecepatan. Lalu perbedaan antara ketinggian satelit dan kisaran altimetris memberikan tinggi permukaan bertepatan dengan ellipsoid yang sama. Next. Oke, untuk selanjutnya modeling akan disampaikan oleh Saudara Diki. Silakan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma unified forecasting yang dapat mengakomodir dataset yang dinamis dari alam. Oleh sebab itu, kami menggunakan algoritma long short term memory atau LSTM sendiri, merupakan metode peramalan tren atau pola yang akan datang dari kumpulan data historis yang disajikan secara temporal. Berikut adalah contoh gambar model yang akan dijelaskan oleh Fikri. Baik, boleh ditunjukkan untuk Google Collapse-nya.
Baik, yang pertama itu seperti biasa kita terlebih dahulu import library-nya, kemudian kita read basis datanya, kemudian dapat kita lihat informasi singkat dari data frame. Lalu dari informasi singkat di atas, kita dapat mengetahui bahwa DF terdiri dari 1409 baris. Selain itu, pada kolom datetime, tipe datanya masih berupa objek atau string, sehingga perlu diubah menjadi tipe data datetime dengan cara berikut. Nah, bisa dilihat di sini untuk cara merubahnya. Pertama, merubah tipe data objek to datetime, kemudian melihat tipe data frame-nya, lalu akan muncul DFF-nya. Kemudian print waktu terawal dari kolom datetime-nya, terus mengurutkan data berdasarkan waktu, dan akan terlihat grafik di sini. Nah, kemudian memilih data setahun terakhir. Pada contoh ini, kita hanya akan gunakan data setahun terakhir dari data SLR. Karena data yang diobservasi per hari, maka kita akan mengambil sampel sebanyak 365 baris terakhir dari DF dan dimasukkan ke dalam variabel DF1. Ya, bisa dilihat di sini untuk grafiknya. Melihat statistika deskriptif dari data sebelum melakukan pembuatan model, sebaiknya dilakukan analisa terhadap statistika deskriptif dari data dari statistika deskriptif tersebut. Kita dapat melihat range dari data dan ukuran pusat data. Lalu dari statistika deskriptif di atas terlihat bahwa data SLR minus dan berada pada range minus 87 dan 194. Sehingga nanti kita akan lakukan feature scaling menggunakan min-max scalar agar range dari seluruh data tersebut berada di antara 0 dan 1. Dari statistika, udah ya tadi ya. Nah, bisa dilihat di sini juga trennya. Kemudian bisa kita lihat bahwa data memiliki tingkat seasonal yang tinggi dan berulang dengan tren yang relatif sama. Di sini kita impute di key filler dan lain. Lalu kita lihat data yang akan digunakan untuk pemodelan sudah stasioner. Maka dari itu data aman untuk dilanjutkan ke proses modeling. Lalu membuat fungsi model forecasting menggunakan LSTM itu fungsi model yang akan dibuatnya itu terdiri dari input shape, dense layer dengan 32 neuron dengan fungsi aktivasi relu, kemudian dropout antara dense layer dan dense output layer dengan satu neuron, loss function yang digunakan adalah mean square error MSE, optimizer yang digunakan adalah ADAM, metrik yang digunakan adalah mean absolute error MAE, kemudian parameter yang dijadikan sebagai input dari fungsi tersebut adalah LSTM_unit, yaitu banyaknya LSTM unitnya, defaultnya itu 64, kemudian dropoutnya itu persentase dropout, defaultnya itu 0,2. Kemudian untuk membuat modelnya itu kita coba lakukan hypertuning pada parameter dengan mencoba kombinasi nilai LSTM unitnya 16, 32, 64, 28 dan peluang dropout 0,1 dan 0,2. Kemudian selain itu kita juga gunakan early stopping pada saat proses training. Lalu untuk yang keempatnya ini membuat variable grid search CV. Variable grid search CV dibuat dengan memasukkan beberapa parameter, yaitu estimator, model yang ingin dilakukan grid search, kemudian parap_grid, yaitu parameter yang ingin diuji, n_jobs, jumlah pekerjaan untuk dijalankan secara paralel, yang artinya itu min 1, menggunakan seluruh core prosesor, kemudian CV itu banyaknya key fault cross validation. Kemudian kita bisa mengecek hasil parametriknya, tolerance ratio, mengambil model terbaik. Kemudian dari hasil training menggunakan grid search CV, kita peroleh parameter terbaiknya adalah LSTM_unit 64, dropoutnya 0,1. Rata-rata loss function dari hasil cross validation adalah 0,000353. Kemudian
Coba kita lihat grafik loss function MSE dan metrik MAE terhadap epoch untuk melihat performa model terbaik kita dengan cara sebagai berikut. Kita dapat melihat grafik loss function MSE dan metrik MAE terhadap epoch untuk melihat performa model kita dengan cara sebagai berikut ini. Bisa dilihat di sini ada grafik metrik MAE-nya. Kemudian untuk model evaluation-nya yaitu prediksi data trend, prediksi data test akan terlihat seperti ini untuk prediksinya. Nah, kemudian plot prediksi datasetnya bisa dilihat juga di sini. Terus kita lakukan juga prediksi sebulan terakhir. Mungkin, oh ya, lalu forecasting data selanjutnya ini ya. Nah, mungkin segitu saja. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang perbandingan 2 tahun ke belakang dan 3 tahun ke belakang oleh saudara Diki. Ya, ini merupakan perbandingan 2 tahun ke belakang dan 3 tahun ke belakang. Setelah kita mati, grafik trainingnya lebih bagus yang 3 tahun ke belakang. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk hasil akhir akan disampaikan oleh saudari Cindy. Silakan. Hasil akhir. Hasil dekomposisi kenaikan muka air laut di daerah Teluk Jakarta pada tahun 2018 dikemungkinkan terjadi karena pengaruh yang terjadi secara linear tidak begitu kuat. Namun hal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengingat properti nilai dari setiap variabel dapat berubah sewaktu-waktu yang dapat menimbulkan perubahan dalam tren dan seasonality. Dengan mengetahui seberapa kuat pengaruh tren dan seasonality, kita dapat memproyeksikan pengaruhnya terhadap nilai hasil akhir dari forecasting. Hal tersebut bisa terjadi karena pada dasarnya proses dekomposisi merupakan fondasi dari setiap permodelan time series. Dan di sini ada grafik distribusi sebaran kenaikan muka air laut Jakarta periode 2018. Next. Dalam permodelan, kami menggunakan skenario dengan konfigurasi hidden layer LSTM sebanyak 100 neuron yang dikombinasikan dengan satu output neuron di convoy dalam meramaikan kenaikan muka air laut. Untuk mengevaluasi gradient descent menggunakan mean absolute error loss function. Menentukan interaksi cycli tiap sequence, kita menggunakan 70 training airports dengan bed size banyak 200 interaksi. Dari skenario di atas, kita dapat menghasilkan model prediksi dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Dan di sini ada grafik prediksi nilai kenaikan muka air laut Teluk Jakarta. Kenaikan tersebut dikemukakan terjadi karena tren distribusi data pengaruh antar parameter variabel memiliki pengaruh yang kuat satu sama lain yang terbentuk melalui forecasting yang mengakomodasi skenario kenaikan muka air laut terjadi di Teluk Jakarta. Next. Baik, selanjutnya kesimpulan dari semuanya itu dapat disimpulkan bahwa terdapat ancaman nyata kenaikan muka air laut di Teluk Jakarta dengan kenaikan maksimum diperkirakan sebesar 140 cm, perlu adanya upaya untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut.
agar dapat menunjang kehidupan yang layak bagi masyarakat pesisir Jakarta. Salah satunya adalah dengan melakukan revitalisasi dan pengolahan tata ruang yang sesuai dengan kapasitas adaptif dari lingkungan agar degradasi ekologi yang terjadi dapat diminimalisir dan dampak kenaikan air laut bisa ditekan. Dan ini beberapa referensi yang kita gunakan untuk menyelesaikan proyek kami. Oh iya, Baik. sebelumnya iya. mohon maaf, bisa kembali ke slide 5, ada yang ingin saya tambahkan. Nah, jadi di sini apabila ada yang masih kurang paham, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, bisa tolong jelaskan tidak satuan SLR-nya itu apa? Gitu. Jadi satuan SLR-nya itu milimeter. Nah, jadi sewaktu si satelit ambil data itu kan ngukur dari ketinggian muka air laut saat observasi dibandingkan sama ketinggian si satelitnya. Nah, kenapa bisa minus itu? Berarti terdapat pengurangan nilai air laut dari ambang batas pengukuran sebenarnya. Misal di setna 1 itu di setna 1 meternya ternyata aslinya itu 0,9 meter. Otomatis ada minusnya. Nah, itu baru diambil dari sananya. Nah, untuk titik nolnya itu tuh titik nolnya itu pertemuan antara panah yang si surface height dan altimetric range-nya. Apabila ke atas itu hasilnya positif, apabila ke bawah itu hasilnya negatif. Ya mungkin segitu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Mungkin untuk yang lain ada yang ingin ditambahkan juga. Baik, kalau tidak ada, sudah cukup. Itu merupakan presentasi dari kami, Predik 5. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.